Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading mengenai energi bulan Agustus 2020 supaya kamu bisa mengantisipasinya. Kita langsung mulai ya. Energi keseluruhan kamu adalah kartu happiness, kebahagiaan. I am aware that being happy means that I am on the right path. Saya sadar bahwa menjadi bahagia itu artinya saya berada di jalan yang benar. Jadi di sini yang saya rasakan, karena ini energi keseluruhan kamu di bulan Agustus, ini adalah kesempatan untuk Sagittarius bisa memilih jalan yang tepat, jalan yang benar. Apapun, manapun yang membuat kamu bahagia, ringan hati, merasa disayang, tidak harus oleh orang lain tapi oleh Tuhan alam semesta, ikuti jalan tersebut karena itu adalah jalan kebahagiaan kamu. So, sekarang kita masuk ya ke 3 kartu pertama. Kamu mendapatkan Grand Cross dengan kata kunci provoker, memprovokasi, seseorang yang memprovokasi kamu. Dengan Ten of Wands dan Seven of Swords. 3 energi ini kalau kita lihat secara gamblang memang nggak mudah, nggak baik, bukan nggak baik, nggak gampang. Karena selain diprovokasi, kamu juga memiliki beban yang berat, kamu juga merasa dikhianati gitu loh. Tapi di sini yang saya rasakan justru dengan adanya provokasi inilah kamu akhirnya jadi bisa atau diberi kesempatan untuk melepaskan beban-beban yang selama ini ada di sekitar kamu atau ada di pundak kamu. Jadi coba diingat-ingat atau coba dianalisa dalam hidup nih hingga hari ini saat kamu menonton, sebenarnya di sisi kehidupan yang mana sih yang membuat kamu tuh kayaknya merasa dibebani atau terbebani, yang merasa kayaknya keberatan banget, merasa tertekan gitu loh. Karena kata kuncinya ini adalah oppression. Oppression itu artinya adalah tekanan, dimana gambarannya di sini juga gadis ini membawa 10 buah tongkat ya atau kayu, 10 buah kayu yang berat banget kan. Jadi di bagian mana dalam sisi kehidupan kamu, bisa pekerjaan, bisa percintaan, bisa urusan rumah tangga, apapun itu, di Agustus ada kesempatan untuk kamu akhirnya melepaskan itu semua atau menyelesaikan itu semua, karena Ten of Wands pada dasarnya adalah membawa beban tersebut, beban kehidupan kita bawa ke tujuannya. Jadi kalau dilihat dari gambarannya, misalnya gadis ini ingin membangun sebuah rumah, dia membawa kayu bakar ini ke lokasi dia membuat rumahnya. Jadi benar-benar dipanggul tuh. Dipanggul si kayu-kayu itu sampai ke tujuan. Jadi intinya adalah di Agustus Sagittarius akan mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya atau melepaskannya sama sekali. Jadi benar-benar iya ya, ngapain gue selama ini membebani diri gue sendiri dengan keberatan ini gitu loh. Dan di sini yang saya rasakan provokasinya masuk ke dalam energi provokasi ini kemungkinan bisa jadi orang lain yang memprovokasi kamu atau yang membuat kamu merasa dikhianati karena adanya Seven of Swords. Jadi kayak contohnya kayak gini, selama ini kamu dalam hubungan dengan pasangan, bercinta dalam percintaan, kamu tuh yang merupakan seseorang yang melakukan segalanya untuk pasangan. Jadi kamu memberi tanpa pasangan kamu memberi balik gitu loh. Makanya akhirnya jatuhnya kebebanan kan, keberatan. Kamu merasa gak adil nih, gak seimbang gitu loh. Ditambah lagi dengan provokasi di bulan Agustus yang mungkin terjadi adalah ternyata udah kamu sebegitu terbukanya dengan pasangan kamu, sebegitu cintanya, sebegitu memberinya, ternyata pasangan kamu mungkin mengkhianati kamu dengan orang lain, ada pihak ketiga, mungkin juga bisa juga dengan urusan uang misalnya, atau apapun itu. Sehingga akhirnya kamu jadi, lepas beban, gue gak mau lagi deh, enggak deh.
gue selama ini menyayangi lo, mencintai lo sepenuh hati, gue yang ngedeketin lo, gue yang ngasih lo ini itu segala macam. Tapi dengan adanya pengkhianatan ini, udah lepas beban gue nggak mau lagi berurusan sama lo. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi provokasi di sini tuh kayak satu langkah atau satu kesalahan lagi yang dilakukan seseorang, kamu udah gue nggak mau lagi, udah cukup, udah penderitaan gue gitu. Jadi ini bagus, maksudnya mungkin pada saat Seven of Swords ini terjadi, mungkin itu nggak enak rasanya, mungkin kamu merasa sedih, marah, kesal, dan merasa dihianati. Tapi kalau kita pikir ulang, dengan adanya hal tersebut justru kamu jadi melepaskan diri kan, kamu jadi diberi kesempatan untuk oke, bye, gue nggak urusan lagi ya sama lo, udah gue nggak mau lagi sakit kepala karena lo gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan memang tiga energi ini memang nggak mudah atau nggak gampang untuk dihadapi. Tapi justru inilah kesempatan untuk kamu bisa melepaskan diri dari beban-beban tersebut. Oke? Kemudian selanjutnya, 3 kartu selanjutnya ini adalah situasi yang kedua. Ini bisa berhubungan dengan situasi yang pertama, bisa juga tidak. Jadi hanya kamu yang tahu kan kehidupan kamu. Kamu mendapatkan kartu completion, complete, selesai, dengan the sun dan two of pentacles. So, balik lagi. Komplit jadi. Yang tadi saya bilang, entah kamu menyampaikan beban kamu ke tujuan, menyelesaikan tugas-tugas kamu, atau kamu melepaskannya sama sekali. Tapi yang pasti, provokasi yang dilakukan oleh dunia sekitar kamu itulah yang akan membuat kehidupan kamu atau fase kehidupan ini, bisa dibilang ini fase kehidupan lama yang di Agustus bisa kamu selesaikan, komplit, selesai. Jadi dengan adanya energi completion ini kan kalau kita lihat ular ini melingkar, dia memakan tailnya sendiri, buntutnya sendiri gitu kan. Jadi benar-benar udah full, udah selesai, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Fase kehidupan tersebut udah selesai. Jadi di Agustus ini itu kesempatan yang Sagittarius bisa terima. Hanya mungkin memang penyelesaiannya apabila terjadi pengkhianatan memang tidak enak ya, atau tidak bisa bahagialah, bukan happy ending gitu loh. Tapi tetap aja energi terutamanya yang kamu rasakan kan udah 10 of Wands, udah oppression, tertekan, terbebani. Jadi kalau misalnya pun harus selesai ya udah gitu loh. Dan saya tahulah banyak Sagittarius yang saya kenal, saya pun juga punya energi Sagittarius dalam diri saya. Sagittarius itu rata-rata ringan aja, santai aja. Maksudnya nggak terlalu terbawa emosi, nggak terlalu terbawa kekesalan, kemarahan. Bahkan kalau marah pun juga cuma sepercik, 2 percik aja kan. Sekali meledak, tapi udah gitu juga redanya gampang gitu loh. Redanya nggak lama. Jadi di sini yang saya rasakan dengan adanya completion ini, itulah energi baik yang mungkin bisa kamu manfaatkan. Dan apabila memang di bulan Agustus kamu terprovokasi, apapun bentuknya, ingat aja bahwa ini merupakan kesempatan untuk kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu atau menyelesaikan fase kehidupan kamu yang lama. Oke? Kemudian, dengan keluarnya The Sun, sekali lagi saya bilang, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, kesempatan yang pada akhirnya akan mengantarkan kamu kepada matahari. Which is kita semua tahu kan, matahari itu di dalam tarot adalah energi yang paling baik di seluruh kartu. Ada 78 kartu biasanya di dalam satu deck. Dan The Sun, matahari adalah energi yang paling ringan, paling menyenangkan, membahagiakan. Balik lagi, kebahagiaan. Jadi di sini yang saya rasakan, karena kartu kebahagiaan ini ada kata kunci the right path, jalan yang benar, jalan yang memang untuk kamu, saya rasa apapun yang terjadi nanti di Agustus, ini adalah kesempatan yang baik yang bisa kamu manfaatkan untuk
melangsungkan kehidupan kamu ke fase kehidupan yang baru. Karena The Sun ini juga merupakan salah satu energi new beginning, awal yang baru, fase yang baru. Jadi lepaskan, selesaikan tugas-tugas kamu yang lama, fase kehidupan kamu yang lama, komplitkan, mulai berjalan menuju matahari. Oke? So, kartu di sini Two of Pentacles ini kata kuncinya adalah change, perubahan, ya kan? Udah tentu perubahan dari fase yang lama ke fase yang baru. Karena fase yang lama sudah komplit, sudah selesai. Tentunya ada perubahan kan, ada pergerakan di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini yang saya rasakan Two of Pentacles ini adalah prioritas-prioritas kamu. Dimana mungkin sebelumnya prioritas kamu di fase kehidupan yang lama adalah misalnya pekerjaan. Pekerjaan, kamu saking sibuknya hingga tidak ada waktu untuk kehidupan pribadi atau kehidupan percintaan. Sekarang dengan adanya completion ini, penyelesaian ini, dan kamu memasuki kehidupan yang baru, akhirnya kamu punya prioritas yang baru juga kan? Prioritas kamu udah bukan lagi pekerjaan misalnya, atau mungkin pekerjaan udah masuk ke prioritas kedua. Sekarang prioritas kamu yang pertama, yang paling atas adalah mungkin percintaan. Mungkin sekarang gue mau mulai serius sama pasangan gue, sama pacar gue, supaya kita bisa melangsungkan pernikahan. Misalnya seperti itu. Jadi di sini yang saya rasakan dengan Two of Pentacles adalah perubahan prioritas dalam kehidupan kamu. Karena biar bagaimanapun ada prioritas yang sudah selesai kamu lakukan, sudah selesai tugas kamu di situ. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu terakhir di sini. Ini adalah Two of Swords dan ini merupakan saran untuk Sagittarius. Two of Swords itu kan adalah energi yang memilih atau energi yang bingung mau memilih yang mana. Mau pilih A atau B, mau pilih atas atau bawah. Di sini ini yang saya rasakan adalah pada saat di sini, pada saat kamu di situasi yang pertama ini. Misalnya sudah terjadi sesuatu yang membuat kamu terprovokasi, kamu masih pilih-pilih juga gitu loh. Kamu masih juga bimbang, gue lepasin aja atau gue terusin ya. Gue putusin aja atau gue coba perbaiki ya. Jadi itu yang saya rasakan mungkin masih akan menjadi pertimbangan untuk kamu. Dimana di sini karena ini adalah saran untuk kamu di bulan Agustus, sepertinya karena kartu atau energi berikutnya adalah energi yang jauh lebih baik dibandingkan energi yang sebelumnya, sepertinya Sagittarius memang benar-benar dipanggil, benar-benar dipaksa untuk bisa memutuskan jalan yang paling benar, jalan yang paling baik. Jadi di sini balik lagi kan, I am aware that being happy means that I am on the right path. Saya sadar bahwa menjadi bahagia itu artinya saya berada di jalan yang benar. Jadi kalau di sini kamu memang udah menderita, udah kelelahan, kebebanan, kecapean, berarti bisa dibilang ini bukan jalan yang benar kan? Karena kamu dihianati, kamu dibebani, kamu diprovokasi, ini nggak ada bahagia-bahagianya kan? Sedangkan yang ini komplit, matahari, perubahan prioritas. Jauh lebih ringan, jauh lebih membahagiakan dan lebih menyenangkan gitu loh. Jadi dengan Two of Swords di sini sebagai saran untuk Sagittarius, ini seperti Tuhan dan semesta alam tuh meminta kamu untuk benar-benar mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kamu, untuk jiwa kamu, untuk kebahagiaan kamu sendiri. Oke? So, Sagittarius, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye!